Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Analisis Pembiayaan Bank Syariah akan memaparkan tentang akad mudharabah. Kelompok 1 yang beranggotakan saya, Pinkan Fitriardati. Perkenalkan, nama saya Nisa Arifka Pradana. Perkenalkan, saya Wicang Arif Muklisin. Nama saya Rika Sari Nur Hasanah. Dan saya Anis Novianti. Kita akan membahas tentang akad mudharabah. Apa sih itu akad mudharabah? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN MUI Nomor 7 /DSN MUI /4/2000 tentang akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Pemilik kedua yang sahibul mal itu yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal atau mudharib yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal. Singkatnya, saya berinvestasi senilai 20 juta kepada Bank Syariah dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti saya di sini sebagai sahibul mal dan Bank Syariah sebagai mudharib. Kemudian nasabah hendak membeli mobil, sepeda motor atau perlengkapan rumah. Nasabah tidak punya uang dan meminjam uang untuk memenuhi keperluan tersebut. Lalu nasabah membutuhkan bantuan Bank Syariah, dan dalam hal ini Bank Syariah menggunakan uang yang saya investasikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam transaksi Bank Syariah kepada nasabah, Bank Syariah memberikan tawaran kepada nasabah seharga 22 juta. Berarti dalam hal ini Bank Syariah mendapatkan keuntungan atau margin sebesar 2 juta sesuai dengan kesepakatan di awal antara saya dan Bank Syariah. Keuntungan bagi hasil dibagi 50% dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun saya mendapatkan keuntungan 1 juta dan Bank Syariah mendapatkan keuntungan 1 juta. Untuk selanjutnya, proses akad mudharabah. Yang pertama, pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah berupa pengisian formulir surat keterangan permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Nah, setelah mengisi formulir ini, ada syarat-syarat khusus yang harus diketahui nasabah. Yang pertama, syarat-syarat umum tidak termasuk dalam daftar hitam bank tersebut. Kemudian tidak termasuk dalam debitur peminjaman macet dan tidak termasuk usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai. Dan untuk syarat-syarat berkasnya biasanya dilampirkan KTP, KK, surat nikah, slip gaji, surat kuasa atau pernyataan, dan daftar barang yang akan dibeli. Kemudian setelah melampirkan syarat-syarat, ada tahap analisis dan evaluasi pembiayaan mudharabah. Nah, jika pihak bank menilai bahwa permohonan pembiayaan mudharabah layak diproses lebih lanjut, maka AO atau account officer akan menghubungi calon mudharib untuk menentukan kapan akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan. Di sini yang dimaksud survei ya. Jadi apakah data yang dilampirkan oleh nasabah itu sesuai apa enggak dengan fakta di lapangannya, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir merupakan keputusan permohonan pembiayaan mudharabah. Dari hasil analisis setelah melalui proses pengusulan pembiayaan, maka pejabat bank akan memberikan pendapat keputusan pembiayaan diterima ataupun ditolak. Bila disetujui, maka akan dibuat surat penegasan atau surat persetujuan, dan jika ditolak akan dibuat surat penolakan oleh bagian administrasi pembiayaan.
Regulasi akad mudharabah menurut SEOJK nomor 10/14/DPBS tahun 2008. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dana atau syahibul mal dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Yang kedua, bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik penggunaan produk pembiayaan atas dasar akad mudharabah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang keempat, dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah muqayyadah, yaitu penyediaan dana kepada nasabah di mana pemilik dana atau syahibul mal memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana. Yang kelima, bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad mudharabah dari nasabah. Antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan aspek usaha meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Yang keenam, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati. Yang ketujuh, nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar mudharabah. Yang kedelapan, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar mudharabah. Yang kesembilan, jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Yang ke-10, pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang ataupun tagihan. Yang ke-11, dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ke-12, dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ke-13, pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Yang ke-14, pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana atau mudharib dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kerugian usaha nasabah pengelola dana atau mudharib yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana atau syahibul mal adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan atau ra'sul mal. Selanjutnya, dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha atau mitra usaha yang dibiayai bank atau mudharabah musyarakah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bab 3.1 kecuali angka 1 huruf A dan huruf D. Yang kedua, kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana atau mudharib. Yang keempat, sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai posisi modalnya. Dan yang terakhir, sebagai pengelola dana atau mudharib, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.
Saya akan menjelaskan regulasi Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah yang terdapat pada Fatwa DSN nomor 07/MUI/4/2000. Pada fatwa tersebut telah diputuskan tentang ketentuan pembiayaan mudharabah, diantaranya yaitu 1. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS berperan sebagai sohibul man atau pemilik dana, membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatanan pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara sohibul man dan mudharib. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha prosedur kriteria dari pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan telah diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandangan dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Dalam melakukan pembiayaan terdapat beberapa rukun dan syaratnya yang telah ditetapkan sesuai dengan fatwa DSN. Yang pertama yaitu penyedia dana atau sohibul mal dan pengelola atau yang sering disebut dengan mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak atau akad dengan memperhatikan beberapa hal seperti penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Modal dalam pembiayaan ini adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. Keuntungan dalam pembiayaan ini adalah merupakan jumlah dari kelebihan modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam keuntungan adalah harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagi keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak dan disepakati dalam bentuk prosentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja. Kegiatan usaha yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbang
atau mukabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib yang tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak dalam pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam. Terdapat juga ketentuan hukum dalam pembiayaan. Yang pertama, mudharabah tidak boleh dibatasi oleh periode tertentu. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali terjadi kesalahan yang disengaja. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.